Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku selama liburan di masa pandemi COVID-19 ini? Tentunya anak-anakku sekalian tetap semangat seperti Nabi Idris alaihissalam yang rajin belajar. Tentunya anak-anakku sekalian juga seperti itu. Dalam situasi apapun kita tetap belajar. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu pembelajaran 10 Pendidikan Agama Islam kelas 5 kurikulum 2013 tentang puasa. Apa puasa itu? Puasa menurut bahasa adalah berasal dari kata saum yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah yaitu menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, anak-anakku pasti sudah tahu kan? Nah, diulang dulu. Menurut bahasa, puasa itu berasal dari kata saum, betul sekali. Dan menurut istilah, yaitu menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Betul sekali anak-anakku sekalian. Kita lanjut kepada ayat yang memerintahkan kita untuk berpuasa. Coba anak-anakku sekalian, ada yang tahu? Betul sekali. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ada yang tahu bunyi lafalnya? Atau kita sama-sama lafalkan ya? Ya ayyuhallazina amanu. Ulang. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diulang sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Betul sekali anak-anakku sekalian. Artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa ya. Jadi sudah tahu ya, kalau ada pertanyaan tujuan puasa itu? Tujuan puasa itu untuk meraih gelar tattaqun, atau orang-orang yang bertakwa. Ketentuan puasa, anak-anakku sekalian, apakah ketentuan puasa itu? Yang pertama ada namanya syarat wajib. Syarat wajibnya yang pertama adalah harus balik. Kemudian orang Islam. Jadi kalau bukan orang Islam tidak wajib berpuasa. Dan ketiga, sehat akal. Yang tidak sehat akalnya boleh tidak berpuasa. Jadi kalau ada yang mau tidak berpuasa, silahkan gila dulu atau hilang akal, tapi jangan juga disengaja ya anak-anakku sekalian. Oke. Dan rukun puasa itu ada 2. Berapa? Ada 2. Diingat ya sekalian. Ada 2 rukun puasa.
Yang pertama adalah niat. Kita harus berniat pada malam harinya. Yang kedua, menahan. Menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Diulang coba, rukun puasa ada berapa? Iya, ada 2. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menahan atau saum bahasa Arabnya. Sekarang kita beralih lagi. Tadi kita sudah mengenal pengertian puasa, ketentuan puasa. Sekarang yaitu jenis-jenis puasa. Ada berapa saja jenis-jenis puasa? Anak-anakku sekalian, ada yang tahu di rumah? Ayo, semangat. Oke, di bulan suci Ramadan ini tetap harus semangat ya. Oke. Yang pertama ada namanya puasa wajib. Apa namanya? Puasa wajib. Harus diingat ya. Yang kedua ada namanya puasa sunnah. Yang ketiga ada namanya puasa haram. Dan yang keempat ada namanya puasa makruh. Yang mana itu puasa wajib? Puasa wajib adalah apabila dikerjakan mendapat pahala. Kalau ditinggalkan mendapat dosa. Yang mana puasa wajib itu? Contohnya adalah seperti yang kita laksanakan sekarang, berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua, puasa kafarat. Yang mana puasa kafarat? Puasa denda. Dan yang ketiga adalah puasa nasar. Yang mana sih puasa nasar? Contoh, kalau saya sembuh dari penyakit, saya akan puasa. Itu harus dipenuhi. Itu puasa wajib. Dan yang kedua adalah puasa sunnah. Yang mana puasa sunnah? Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan ya rugi. Tak berdosa ya, tapi rugi. Yang mana saja yang masuk puasa sunnah? Yang pertama, puasa Senin Kamis. Pernah nggak dengarkan bapak dan ibu kita puasa pada Senin Kamis? Itu puasa sunnah namanya. Kemudian puasa Daud. Yang mana sih puasa Daud? Itu yang puasa seharinya lagi tidak, besoknya lagi puasa. Seterusnya itulah puasa Daud. Itu masuk puasa sunnah. Kemudian puasa Arafah. Puasa yang mana itu? Ketika orang-orang Islam wukuf di Arafah, kita disunahkan untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah puasa haram. Apa sih puasa haram? Kalau kita berpuasa bukan mendapat pahala, tapi sebaliknya teman-teman, anak-anakku sekalian, yaitu kita mendapat dosa. Yang mana itu? Berpuasa di hari raya Idul Fitri. Walaupun kita kuat berpuasa, tidak boleh berpuasa pada hari perayaan Idul Fitri. Itu bukan mendapat pahala, tapi mendapat dosa. Yang mana lagi? Berpuasa di hari Idul Adha. Ini juga tidak boleh berpuasa. Kemudian hari-hari tasyrik, yaitu 3 hari setelah perayaan Idul Adha. Ya, anak-anakku sekalian, kemudian yang mana sih puasa makruh itu? Puasa makruh itu adalah puasa yang lebih baik untuk tidak dikerjakan. Contoh, berpuasa di hari Jumat. Itu lebih baik untuk tidak dikerjakan, ya, untuk dihindari. Itulah mungkin pembelajaran kita hari ini terkait dengan puasa. Baik, saya akan mengulang lagi anak-anakku sekalian lah. Oke, puasa menurut bahasa artinya apa? Saum, betul sekali. Kalau menurut istilah? Tepat, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa kita. Dan yang kedua adalah ketentuan puasa.
sah dan syarat wajib puasa, yaitu yang pertama adalah harus beragama Islam, kemudian berakal sehat, dan yang ketiga adalah akil balik. Nah, kemudian rukun puasa ada berapa? Ayo coba dijawab. Ya, betul sekali. Ya, ada 2. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menahan. Kemudian jenis-jenis puasa ada berapa tadi? Betul, ada 4. Yang pertama puasa wajib, puasa sunnah, puasa haram, puasa makruh. Contoh puasa wajib: puasa di bulan Ramadan, puasa nasar, puasa kafarat. Nah, kalau contoh puasa sunnah: puasa Senin Kamis, puasa hari Arafah, puasa Nabi Daud atau puasa Daud. Kemudian yang ketiga adalah puasa haram, yaitu berpuasa di hari Idul Adha dan Idul Fitri dan hari-hari tasrik. Apa itu hari tasrik? Hari di mana orang diharamkan untuk berpuasa, karena memang itu disiapkan untuk makan-makan, hari makan-makan. Makanya dilarang orang berpuasa pada saat itu. Dan yang terakhir adalah puasa makruh, yaitu contohnya adalah lebih baik tidak berpuasa pada hari Jumat. Ya, demikianlah anakku sekalian. Salam, semoga sehat selalu ya, dan tetap menjaga kesehatan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.